Selamat datang di video saya kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering terlupakan, yaitu rehabilitasi psikologis. Topik ini akan mengajak kita memahami bagaimana luka batin yang tak terlihat oleh mata bisa dipulihkan lewat pendekatan yang tepat, manusiawi, dan menyeluruh. Awal mula rehabilitasi psikologis bisa ditelusuri dari kebutuhan para tentara pasca perang yang mengalami PTSD dan depresi berat. Saat itu, fokus rehabilitasi hanya pada aspek fisik. Tapi seiring waktu, ilmuwan seperti George Engel mengusulkan model biopsikososial yang menjadi dasar bagi pendekatan rehabilitasi mental saat ini. Kini, rehabilitasi psikologis menyatu dengan teknologi, komunitas, dan budaya. Kekuatan rehabilitasi psikologis ada pada kolaborasi. Dalam satu kasus stroke misalnya, fisioterapis menangani fungsi gerak, dokter fokus pada kondisi medis, sementara konselor memulihkan trauma kehilangan peran sosial. Kunci keberhasilan, komunikasi lintas profesi, supervisi bersama, dan sinergi tujuan yang menyatu. Stigma sosial terhadap gangguan mental masih menjadi penghalang utama. Orang takut dibilang gila, malu bicara tentang trauma, dan bahkan enggan mengakses layanan meski menderita. Di sisi lain, wilayah terpencil tidak punya cukup psikolog atau layanan yang layak. Banyak pasien menyerah di tengah jalan karena kehilangan motivasi. Dan kini, dengan teknologi yang makin canggih, kita juga menghadapi tantangan baru. Bagaimana menjaga privasi, etika, dan keamanan data klien. Profesi konselor dan psikolog rehabilitasi tidak bisa hanya belajar dari teori. Mereka harus berlatih mendengar secara aktif, mengenali trauma tersembunyi, dan memahami latar belakang budaya klien. Pelatihan juga mencakup CBT, terapi trauma, dan pendekatan spiritual atau eksistensial jika diperlukan. Dan karena ilmu terus berkembang, pelatihan berkelanjutan dan supervisi berkala menjadi mutlak. Rehabilitasi psikologis tak hanya terjadi di ruang konseling. Ia hadir dalam sesi motivasi, terapi kognitif, latihan keterampilan sosial, bahkan dalam percakapan keluarga tentang bagaimana membangun rumah yang suportif. Klien belajar mengenali emosi, menetapkan tujuan hidup baru, dan secara perlahan kembali percaya pada dirinya sendiri. Kedepan, rehabilitasi psikologis akan semakin terintegrasi dengan teknologi, tapi tantangannya tidak ringan. Kita butuh regulasi ketat agar praktik digital tetap etis dan aman. Kita juga harus menjangkau populasi rentan, anak-anak, lansia, penyintas kekerasan, dan penyandang disabilitas mental. Dan kita harus terus bergerak dari praktik biasa ke praktik berbasis bukti dan keadilan sosial. Rehabilitasi psikologis bukan tentang kembali ke kondisi sebelum sakit. Ia tentang bertumbuh dari luka, menemukan jati diri baru, dan mengubah pengalaman pahit menjadi kekuatan batin. Tugas kita bukan menyelamatkan, tapi hadir, mendampingi, dan menunjukkan bahwa setiap orang dengan segala keterbatasannya tetap punya potensi untuk pulih, berkembang, dan berkontribusi.